Halo, assalamualaikum. Di sini saya ada beberapa soal mengenai survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa atau biasa dibilang MMD ya. Berhubung di sini itu materinya masuk di kisi-kisi, kita akan coba bahas dua soal ini. Oke, seorang bidan di puskesmas melibatkan peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat dan menggali potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan. Apakah survei yang diterapkan puskesmas pada kasus di atas? A. Angket, B. Kuesioner, C. Google Formulir, D. Survei masyarakat desa, atau E. Survei mawas diri. Oke, langsung kita cek pembahasannya Kak ya. Nah, di sini ada kata kunci puskesmas dan identifikasi masalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan survei mawas diri ini? Survei mawas diri ini merupakan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat setempat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu mengenal, mengumpulkan, dan mengkaji masalah kesehatannya sendiri, sehingga timbul niat dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui masalah kesehatan itu sendiri. Nah, gimana cara pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu yaitu dengan membuat persiapan survei, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi-informasi tersebut. Nah, di mana di sini bukan cuma masyarakat aja, tetapi dengan petugas puskesmas itu sendiri, baik di bidan di desa, kemudian kader-kader dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Meliputi apa? Meliputi pengenalan instrumen, kemudian ditentukan sasarannya, terus bagaimana cara memperoleh informasinya yang baik. Tentunya ya memang harus bekerja sama antara kader dan masyarakat di sekitar. Kemudian pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya itu tentunya dengan bimbingan dari petugas puskesmas dan bidan di desa untuk mengumpulkan informasi-informasi masalah yang ada di wilayah tersebut. Nah, setelah dikumpulkan datanya kemudian diolah. Diolah juga di sini bersama kader, tokoh masyarakat, kemudian kelompok warga, tentunya masih dengan bimbingan petugas puskesmas dan bidan di desa, sehingga diperoleh itu perumusan masalah kesehatan. Untuk selanjutnya dirumuskan prioritas masalah kesehatan dan lingkungan dan perilaku desa atau di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Begitu ya Kak ya. Jadi intinya itu pelaksanaan survei mawas diri ini itu bekerja sama antara petugas puskesmas, bidan desa, dan lain-lain serta tokoh masyarakat kader yang ada di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Seorang bidan baru lulus kemudian diangkat menjadi bidan PTT di Desa Sukamulya yang terpencil, merupakan daerah perbukitan. Budaya desa tersebut masih banyak yang berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya, ibu hamil yang pantang terhadap suatu makanan dan persalinan yang banyak ditolong oleh dukun. Nah, kapankah data yang ditelah dan diolah oleh bidan kemudian disampaikan pada masyarakat Sukamulya? A. Pada saat rembut desa. B. Pada saat musyawarah masyarakat desa. C. Pada saat musyawarah masyarakat mufakat. Atau D. Pada saat melakukan supervisi di desa. Oke, langsung kita cek pembahasannya. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah pantang makan dan persalinannya ditolong oleh dukun. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan musyawarah masyarakat desa? Ini adalah pertemuan seluruh warga desa untuk membahas hasil survei diri yang merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei dengan bermusyawarah sehingga menjadi keputusan bersama. Nah, tujuannya untuk apa? Ternyata untuk mengenal masalah, memperoleh kesepakatan untuk penanggulangan masalah dan menyusun rencana kerja. Jadi di sini jawabannya adalah musyawarah masyarakat desa ya Kak ya. Jadi untuk survei mawas dirinya itu lebih ke pengenalan masalahnya, pengumpulan masalahnya itu seperti apa, kemudian dibicarakan pada saat musyawarah masyarakat desa seperti itu. Nah, masalahnya bisa saja itu mungkin seperti kejadian luar biasa, kemudian kegawat daruratan dan bencana, pokoknya yang ada di desa tersebut.
atau masalah seperti yang dijelaskan di soal tadi ya Kak ya. Jadi mungkin pelaksanaannya itu sama kayak kegiatan rapat tetapi lebih ke musyawarah. Langkah-langkahnya ya sama seperti biasanya, dilakukan persiapan, kemudian menyiapkan hasil analisis masalahnya, kemudian dilakukan prosesnya, meliputi itu pembukaan dengan menguraikan maksud dan tujuan dari MMD ini sendiri. Kemudian dilakukan pengenalan masalah kesehatan yang dipimpin oleh bidan dalam penyajiannya. Kemudian hasil dari survei mawas diri itu dilakukan oleh kelompok survei mawas diri itu sendiri. Kemudian dirumuskan dan ditentukan prioritas masalahnya sehingga didapat tindak lanjut. Dari tindak lanjut ini akan direncanakan bagaimana sih solusi dari masalah yang ada di wilayah tersebut. Jadi begitu ya Kak, kurang lebih seperti itu. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kakak-kakak semua dan kakak bisa paham. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen YouTube saya ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.